Halo sahabat Arkeovlog, jumpa lagi. Sebelum menonton video ini, seperti biasa, jangan lupa kopi atau teh atau air putih juga boleh. Diseruput dulu ya. Kembali lagi di ekskavasi situs Sri Gading yang terletak di Desa Sri Gading, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Ekskavasi ini dilaksanakan oleh BPCB Jawa Timur bersama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang yang disponsori oleh LPM Kaloka Malang. Sebelumnya di situs Sri Gading telah dilaksanakan ekskavasi tahap pertama, yang hasilnya ternyata di bawah gundukan tanah yang berdiameter 15 meter ini, kita telah berhasil menemukan sebuah candi yang telah runtuh. Di tahap pertama kita berhasil menampakkan sisi barat dari candi, dan di tahap kedua ini kita menargetkan menampakkan sisi selatan dan sisi timur candi. Apa saja yang kita lakukan? Yuk ikuti terus perjalanan kami. Di hari ketiga ekskavasi situs Sri Gading tahap kedua ini, kita melakukan pembersihan tanaman-tanaman besar yang tumbuh di atas gundukan tanah. Sebenarnya perasaan saya agak berat kalau disuruh motong pohon, karena saya tidak ikut menanam, kok malah nebang. Di Nusantara dikenal pula kearifan para pendahulu kita dalam menjaga kelestarian lingkungan dengan melindungi dan menjaga pohon-pohon besar untuk tetap hidup puluhan bahkan ratusan tahun. Tapi kali ini maafkan saya karena tidak punya pilihan. Pohon-pohon itu terpaksa ditebang juga. Hal ini tidak lain dengan maksud untuk memudahkan kegiatan menampakkan Candi Sri Gading ini. Selain itu juga, pohon-pohon itu ditebang karena untuk menghindari kerusakan candi yang disebabkan karena pertumbuhan dari akar-akar pohon tersebut. Tentu saja, penebangan pohon ini kita lakukan setelah mendapat persetujuan dari kepala desa dan keluarga dari pemilik lahan. Ternyata ada kejadian menarik ketika proses penebangan pohon ini, karena salah satu penebang pohon merupakan salah satu pelaku yang dahulu pada tahun 2011 pernah berusaha memindahkan batu yoni yang ada di situs Sri Gading ini, yang dahulu masih berupa gundukan tanah. Menurut keterangannya, batu yoni ini dahulu dihargai 100 juta. Hal ini yang membuat beliau bersama teman-temannya yang berjumlah 20 orang kemudian berusaha memindahkan batu yoni ini ke atas truk. Namun, setelah berhasil menaikkan batu yoni ini ke atas truk, terjadi peristiwa yang aneh. Menurut cerita, kejadian ini terjadi pada jam 4 subuh. Setelah batu yoni itu dipindahkan ke Jalan Makadam yang berada 100 meter di sebelah barat situs, batu yoni ini pun dinaikkan ke bak truk yang sudah menunggu di sana. Ketika truk hendak berangkat, tiba-tiba mesin truk tidak bisa dinyalakan. 20 orang tersebut pun kemudian mencoba menyalakan truk dengan cara mendorong truk itu. Dan akhirnya mesin truk itu pun berhasil menyala. Namun ketika truk hendak berangkat, ternyata batu yoni yang semula telah berhasil dinaikkan ke bak truk, tiba-tiba sudah tidak ada lagi di tempatnya. Mereka semua pun kebingungan. Lalu ada teman yang mencoba melihat kembali ke gundukan tanah tempat batu yoni itu semula berada. Mereka semua terkejut karena batu yoni yang sudah berhasil naik ke dalam bak truk ternyata kembali lagi berada di atas gundukan tanah di situs Sri Gading. Percaya tidak percaya, kalau bagi saya sih kembali kepada keyakinan masing-masing. Namun cerita ini disampaikan oleh pelakunya sendiri yang masih hidup. Sementara 19 orang teman lainnya menurut keterangannya beliau ternyata sudah meninggal dunia semua. Well adalah. Subuhnya langsung pindah.
Video lengkap dari kisah ini bisa disaksikan di video Arkeolog yang sebelumnya yang berjudul Saat Batu Itu Dihargai 100 Juta. Kok bisa ya? Percaya gak percaya ya? Padahal prosesnya ini berapa? Percayane wong aku dhewe sing Loh, padahal ini mindahin. Di hari ketiga ini, kita terus berusaha mencari bentuk dari lubang sumuran yang berada di tengah candi. Sementara itu, pekerjaan untuk menampakkan sisi timur candi terus dilakukan. Pekerjaan untuk menampakkan candi di situs Sri Gading ini agak sedikit terkendala, karena gundukan tanah yang menutup candi ini ternyata berisi runtuhan bata yang cukup masif. Kegiatan ekskavasi ini pun dilakukan dengan cara perlahan, sehingga bisa melihat dengan hati-hati mana bata yang merupakan bagian dari runtuhan dan bisa diangkat, dan mana bata yang merupakan bagian dari struktur candi. Di episode kali ini saya ingin mengajak sahabat Arkeolog untuk menikmati lagi proses ditemukannya Candi Sri Gading dari awal hingga hari ketiga di tahap kedua ini. Sekali lagi, seperti nasihat yang disampaikan kakek saya ketika saya baru menikah. Cuk, menikmati proses menjadi pasangan itu lebih mengasihkan daripada buru-buru ingin cepat punya anak. Apa coba maksudnya dari nasihat itu? Well, lagi pula sesuai namanya, channel ini isinya cuma Arkeolog ngevlog, bukan channel berita ataupun jurnal ilmiah. Jadi jangan khawatir, ini cuma media berbagi pengalaman dan bertukar pemikiran saja. Jangan tegang. Kalau tegang, jangan lupa kopi atau teh atau air putihnya diseruput dulu ya.